Andre, kreator kuliner asal Pemalang. Industri makanan merupakan suatu usaha pemenuhan kebutuhan dasar manusia guna mempertahankan eksistensi kehidupannya. Berbicara tentang kuliner, tidak akan pernah ada matinya, sebab kebutuhan ini selalu dicari tanpa henti. Dalam kondisi dan situasi apapun, kuliner tidak akan pernah terhenti. Dilatar belakangi dengan banyaknya angka pengangguran di Pemalang, Jawa Tengah, terlebih di saat masa pandemi seperti ini, dampaknya sangat dirasakan berbagai kalangan, serta tak luput kena dampaknya juga para pelaku usaha makanan. Andre, seorang pemuda warga Pemalang, menangkap peluang dari kondisi pandemi seperti ini, di mana beberapa kali ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Para pedagang dibatasi tempat serta waktunya buat menjajakan dagangannya. Ia pun bersama temannya Satria berinisiatif untuk memulai usaha kulinernya dengan tidak mangkal, tapi bisa berpindah-pindah tempat agar bisa menjual makanan dan minumannya sesuai dengan target manajemen usaha mereka. Bermodalkan sebuah mobil pick-up yang disulap, didesain sedemikian rupa, jadilah sebuah gerai makanan serta minuman berjalan atau lebih tenarnya disebut truk food. Sebuah mobil minibus atau pick-up disulap menjadi gerai makanan atau kafe mini yang tampilannya keren abis, tak kalah dengan gerai atau kafe yang sudah ada. Hanya saja ukurannya berbeda. Berbagai makanan dan minuman disajikan oleh truk food, seperti kentang goreng, chicken, kopi presto, aneka es, dan masih banyak varian lainnya. Menurut Satria, dirinya pernah menjadi koki, juga peracik kopi di salah satu kota besar di Jawa Tengah. Kemudian dihubungi Andre temannya untuk kembali ke kota halamannya, berbisnis kuliner dengan tampilan yang berbeda. Hingga kini, usahanya berjalan dengan lancar. Saat ditemui, kru kuliner sedang mengikuti sebuah basar di destinasi wisata Benowo Park di kota pesisir pantai utara Jawa Tengah. Ayam goreng tulang lunak, itu ayamnya empuk, bumbu rempahnya meresap karena kita memasak dengan panci presto yang spesial. Kemudian menu yang berikutnya adalah chicken crispy wing. Itu chicken wings, ada banyak varian sausnya, ada bulgogi, ada saus Korean, ada barbecue, ada black pepper, ada ayam geprek, ada barbecue dan lain sebagainya. Kemudian ada kopi, kita juga sediakan kopi yang kopi dari biji kopi gitu. Ada kopi kekinian, ada mocha, ada green tea frappe dan lain sebagainya. Untuk makanan ringannya Mas Andri? Makanan ringan sementara ini kita hanya ada kentang goreng sama cireng. Nanti mungkin menyusul menu-menu yang lainnya sambil kita melihat pasar. Selama ini jenengan pernah berkomunikasi dengan dinas terkait nggak Mas, kaitannya UMKM katakan? Selama ini UMKM dinas terkait juga memfasilitasi kami dalam arti ketika ada pameran, kemudian ada bazar juga sebelumnya kita selalu dikasih informasi, Pak. Sama seperti kita jualan, cuman karena ini konsepnya food truck, menu juga sebetulnya sama dengan kafe-kafe atau restoran yang ada, cuman karena dia food truck sehingga bisa mobile, Pak. Harapannya kita tidak terpaku pada satu lokasi, kita bisa fleksibel mencari lokasi-lokasi di mana yang sesuai peruntukannya dan juga di situ ada pasarnya. Sehingga, untuk food truck sendiri Mas Andri ya, okay. Ini jenengan inspirasinya boleh diceritakan Mas, dari keadaan bagaimana atau dari mana? Jadi melihat peluang di Pemalang ini memang masih belum ada, boleh dibilang. Mungkin ini juga pionir di Pemalang, kita punya konsep food truck. Karena itu tadi Pak, kita melihat kita bisa mengikuti event apapun, kita bisa jalan kemanapun sesuai keinginan kita, gitu. Sehingga kita tidak terpaku pada satu lokasi ramai sepi di situ. Sehingga kita bisa ketika di sini sepi, kita bisa pindah lokasi yang lain. Ketika ada acara di mana kita bisa menyesuaikan. Luar biasanya ini inspirasi masyarakat katakan. Ini menurut jenengan bagaimana Mas? Ya, mudah-mudahan dinas terkait melihat bahwa ini adalah konsep yang bisa dikembangkan terutama untuk generasi muda, sehingga jualan itu tidak monoton sekedar kita buka lapak, kita juga bisa
mempunyai inovasi, kita juga mempunyai ide, gagasan kreatif, sehingga tidak menutup kemungkinan Pemalang nanti akan mempunyai pusat kuliner khusus food truck. Itu yang harapan kami. Seperti di kota-kota besar lainnya, ada komunitas-komunitas food truck yang di situ juga di backup, disupport oleh Kementerian Perekonomian Kreatif oleh Pak Sandiaga Uno kalau nggak salah, seperti itu. Untuk respon sendiri Mas, khusus dari Dinas Koperindak Mas, Diskoperindak maksud kami. Saat ini memang ini baru kami mulai. Mudah-mudahan dengan kita memulai ini, nanti kita berkomunikasi dengan pembina kami, karena Diskoperindak adalah pembina UMKM tentunya. Nanti kita minta arahan petunjuk, mudah-mudahan apa yang menjadi gagasan ide kami bisa diterima dan bisa disebarluaskan ke masyarakat, sehingga teman-teman yang saat ini masih rebahan, masih malas berusaha, ayo kita bareng-bareng, kita punya ide, punya gagasan, kenapa enggak kita saling support, saling dukung, kita bikin komunitas food truck, kita buka jualan di mana, seperti itu Pak. Dalam artian jenengan berpesan kepada teman-teman generasi muda nih, Betul sekali. ayo ndang tangi, jangan terlalu panjang tidurnya. Siap. Begitu Mas Andri. Betul sekali. Di Semarang. Di Semarang. Ya, Semarang itu aku ya berapa lama ya? Sekitar 5 tahun lah, yang 4-2 tahunan. Lah ini untuk gabung di food truck ini dari kapan Mas? Food truck dari 9 bulan. 9 bulan ini ya. Nah, waktu udah 9 bulan. Pengalaman sedikit Mas, bisa diceritakan? Asik kah atau bagaimanakah? Asik Pak. Untuk omset juga gimana Mas? Omset ya alhamdulillah lumayan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Ragil Surono mengabarkan untuk MNC TV.